Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukurnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat semangat dalam belajar. Oleh karenanya, sebagai manusia kita seharusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya terus kita sampaikan, kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita bahas bagaimana Rasulullah SAW dalam asuhan Abu Thalib, yaitu pamannya, yang mana Rasulullah sejak kecil sudah senantiasa bekerja keras untuk membantu pamannya dalam masalah keuangan. Adapun setelah itu Rasulullah diajak, atau Nabi Muhammad diajak untuk berdagang ke negeri Syams atau Syria bareng dengan pamannya, yang mana bertemu dengan Bukhara, yang mana memberikan tanda bahwasanya ini memiliki tanda-tanda kenabian, bahwasanya Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian sebagai nabi terakhir. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pertemuan kita dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman ke-61. Jadi di sini kita akan berbicara seputar berniaga ke negeri Syam yang kedua. Adapun Rasulullah berdagang ke negeri Syam yang kedua ini pada usia 25 tahun. Yang mana beliau diminta oleh seorang wanita, tentu seorang wanita yang kaya, yaitu bernama Khadijah. Karena kenapa? Karena Khadijah ini membutuhkan seseorang untuk menjualkan atau memperdagangkan barang dagangannya ke negeri Syam atau Syria. Seperti itu. Oleh karenanya Khadijah memilih Muhammad atau Nabi Muhammad SAW karena beliau mendengar bahwasanya Muhammad ini memiliki kejujuran, kemudian memiliki budi pekerti yang baik, sehingga Khadijah berharap dan menginginkan agar dagangannya dapat dijual, maksudnya diperdagangkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Khadijah mengutus salah seorang untuk meminta agar Muhammad atau Nabi Muhammad ini menerima atas tawaran pekerjaan tersebut. Baik teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, adapun ketika Nabi Muhammad menerima atas permintaan untuk menjualkan barang perniagaan, akhirnya pergilah Nabi Muhammad SAW ke negeri Syams. Adapun dibantu atau didampingi oleh pembantu setia dari Khadijah, yaitu Maisarah. Namun ada hal yang cukup menakjubkan teman-teman, di mana dalam melakukan perjalanan berdagang ke negeri Syams, Maisarah ini senantiasa memperhatikan atas tingkah dan laku Nabi Muhammad SAW. Bahkan Maisarah ini kagum atas sikap maupun kepandaian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik keberaniannya, kekuatannya, bahkan tata cara bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Seperti itu. Maisarah bahkan yang sering kali ikut dalam rombongan perdagangan atau berdagang ke negeri Syams, baru pertama kali di dalam pengalamannya bahwasanya ketika bersama Nabi Muhammad SAW ini, segala tantangan ini atau tantangan yang dihadapi itu dapat berjalan dengan lancar. Oleh karenanya setelah berdagang, Nabi Muhammad SAW ketika di negeri Syam dengan caranya yang unik, sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Seperti itu. Karena kenapa? Karena cara berdagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berdagang dengan cara yang jujur, kemudian dengan cara yang ramah, dan dengan cara yang sopan. Seperti itu. Ya, oleh karenanya Maisarah merasa kagum atas tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad dalam berdagang. Ya, karena mengapa? Karena beliau atau Nabi Muhammad ini ketika berdagang itu beliau menyampaikan harga pokok yang diambil dari Khadijah. Contoh, dari Khadijah harganya 10.000. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada pembeli bahwasanya barang ini harganya saya ambil dari Khadijah dengan harga 10.000. Kemudian apabila kamu ingin membeli, maka tolong berikan keuntungan. Ya, seperti itu. Sehingga banyak dari pembeli ini karena merasa penjual atau Nabi Muhammad ini jujur, maka banyak yang beli kepada Nabi Muhammad, bahkan memberikan keuntungan yang cukup besar. Ya, seperti itu. Ya, bahkan mereka tidak segan-segan memberikan keuntungannya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW karena merasa bahwasanya harga-harga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini cukup dan sangat murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Seperti itu. Ya, adapun setelah Nabi Muhammad SAW yaitu berdagang di negeri Syams, maka mereka kembali ke kota Makkah sembari setelahnya melaporkan atas kegiatan atau dagangan yang mereka telah lakukan bersama Nabi Muhammad. Jadi Maisarah ini melaporkan kepada Khadijah atas laporannya atau kegiatannya hasil dari perdagangannya selama di negeri Syams atau Syria. Ya, beliau menceritakan pengalamannya kepada Khadijah, ya, terutama bagaimana Nabi Muhammad SAW ini melakukan tata cara penjualannya yang sangat unik. Ya, beliau bahkan tidak suka tipu menipu, ya, karena Nabi Muhammad berjualan dengan cara yang jujur, bahkan harga pokoknya itu disampaikan. Ya, dan ini dilakukan belum pernah dilakukan oleh pedagang yang lain, terkecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tentu kita sebagai para pengikut Nabi Muhammad SAW tentu seharusnya bangga dan dapat mencontohi atas perilaku jujur yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Seperti itu, kita jujur mulai dari yang kecil, kita jujur saat kita menyampaikan apa-apa yang mesti disampaikan, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah bagaimana kisah proses ketika Nabi Muhammad SAW berdagang atau berniaga di negeri Syam yang kedua. Jadi pada usia ke-25 tahun ini Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW ini berdagang ke negeri Syam. Setelah sebelumnya berdagang di usia 12 tahun di negeri Syam bersama Abu Thalib. Namun yang kedua yaitu bersama Maisarah atau pembantunya Khadijah pada usia 25 tahun. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya mudah-mudahan dapat mudah disimak, dapat mudah difahami. Jika belum difahami, silakan teman-teman dibaca kembali dan disimak kembali video atau materi yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.